Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kepala keluarga yang demokrat. Betapa tidak ketika mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Semoga hari ini para pemirsa yang budiman di rumah di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya Bang Jaki berharap semua karunia Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksanakan maksimal untuk kita berharap akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hari ini Bang Jaki akan menyampaikan 3 poin dari hikmah yang kita rayakan sekarang, yaitu Idul Adha. Oleh karenanya, semoga yang 3 poin ini dapat kita laksanakan dan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Idul Adha yang kita tahu sejarahnya adalah peristiwa bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika akan dilaksanakan dan itu tidak terjadi karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ujiannya. Allah melihat kesungguhan. Ketika dites, diberikan ujian, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dan sanggup memberikan itu semua. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan hamba yang selalu bersyukur dan tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin, 3 hikmah yang bisa kita ambil ketika kita merayakan Idul Adha. Yang pertama adalah pendidikan anak seusia dini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kepala keluarga yang demokrat. Betapa tidak ketika mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan ketika Allah memberikan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail melalui mimpi. Kemudian pertanyaannya adalah ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut kamu? Kemudian putranya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail alaihissalam menjawab dengan spontan, ya abatif almatu marsa tajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Semoga aku termasuk orang-orang hamba yang bersabar. Jadi ada perintah diutarakan kepada anak. Coba bayangkan ketika kita ada perintah, ada keinginan, kemudian kita tidak mendelegasikannya, kita tidak ajak musyawarah, tentunya akan terjadi frontal di dalam hubungan keluarga. Ini patut kita ikuti dan tiru bagaimana pembinaan seorang bapak kepada anak di dalam berkeluarga. Satu adalah tadi hikmahnya adalah pendidikan anak seusia dini. Kita berharap orang-orang tua, kita sebagai orang tua membina anak kita seusia dini. Kita ajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Kemudian kita ajarkan selain sifat-sifatnya juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam himpunan Asmaul Husna. Itu kita ajarkan agar apa? Anak-anak kita mempunyai tauhid yang kuat. Ketika sudah mempunyai tauhid yang kuat, maka dia nanti di masyarakat akan menjadi orang-orang yang sukses dan jauh dari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita ambil hikmah dari Idul Adha ini adalah bagaimana kita berkorban. Pengorbanan itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengajarkan kita untuk memberikan diri kita ini layaknya modal. Kita punya modal. Modal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita disuruh berbekal, mencari bekal, modal kehidupan kita. Sebaik-baik bekal adalah
ketakwaan kita kepada Allah. Maka dituntut pengorbanan. Apa tanda cinta kita kepada Allah? Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kita mempunyai bukti. Begitu juga dengan bagaimana kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada Nabi, maka bukti kita selain bersolawat, kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ketika kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa buktinya? Maka itulah pengorbanan. Kita buktikan ketika kita mempunyai kelebihan harta, kita keluarkan harta itu. Jangan ketika kita bisa berhadapan dengan manusia, banyak bukti-bukti kita kepada manusia kita buktikan. Tetapi bagaimana dengan Allah? Berapa banyak ketika kita berada di masjid melihat orang sholat dengan kaos oblong biasa, dengan pakaian yang biasa. Tapi ketika menghadap manusia, dia pakai pakaian yang mewah, pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menggunakan pakaian seadanya. Jangan. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah, yang bagus kepada Allah. Karena itulah bukti kita cinta kepada Allah. Jadi hikmah dari Idul Adha adalah pengorbanan. Pengorbanan ketika kita mempunyai harta, kita berikan dengan menyembelih hewan kurban. Kita mampunya kambing, kita berikan kambing, sapi, apa yang bisa kita boleh lakukan, kita laksanakan. Karena sesuai dengan yang sudah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 3. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak. Allah sudah bagi nikmat kita yang banyak, nikmat kesehatan, rezeki dan macam-macam. Kemudian perintahnya fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi sebagai bukti kita cinta kepada Allah, kita laksanakan sholat karena sholat adalah tiang agama. Dan korban sebagai cinta kita, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir dari ayat Al-Kautsar itu, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Oleh karenanya, kita jangan termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini 1441 kita mendapatkan kekuatan, keimanan kita. Kita cinta kepada Allah dengan berkorban. Jadi kita laksanakan 3 poin itu. Pendidikan anak seusia dini dengan memberikan ketauhidan kepada anak kita. Semoga anak kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kemudian yang kedua berkorban, karena dengan berkorban tanda kita cinta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita jaga ukhuwah, silaturahim kita jaga. Bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail betul-betul sukses, mau dan ingin, ikhlas, sabar, mau melaksanakan perintah Allah. Tapi tentunya Allah tidak lakukan itu. Penyembelihannya tidak terjadi, diganti dengan kibas. Kemudian apresiasi Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang, kiblat Ka'bah itu menjadi kiblat umat muslim. Dan juga seluruh umat muslim datang dari berbagai penjuru. Itu tandanya apa? Saling bersilaturahim, jaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan bersilaturahim seperti yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, man aroda ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fayasir rohimahu. Fal yasil rohimahu, itu intinya. Jadi siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, kata baginda Rasul, fal yasil rohimahu, bersilaturahimlah. Mudah-mudahan ketika kita bersilaturahim, panjang umur, murah rezeki, dan nikmat yang Allah sudah berikan kita kembalikan kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Semoga dari hikmah Idul Adha ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, dan tentunya kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang akhir kehidupannya husnul khotimah. Insya Allah bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.